selamat malam. Di sini bersama saya Aib Nurmansyah yang ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Kak Dimas Iksan dari jurusan PGSD, yang kedua ada Kak Kadek Ferry Ardiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan yang terakhir ada Kak Aulia Khairumatin dari jurusan Psikologi. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan kupas tuntas mengenai teknologi, terlebih lagi sosial media. Pada era digital saat ini telah membawa kita jauh memasuki dunia teknologi. Media sosial banyak merubah cara kita berpikir, cara kita bersosial, dan cara pandang kita. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan kupas tuntas mengenai teknologi sosial media. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing dengan rekan-rekan saya mengenai teknologi sosial media. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai awal mula rekan-rekan semua mengenal teknologi sosial media. Mungkin dari Kak Ferry, sejak kapan sih mengenal sosial media, dan pada saat apa Anda mengenal sosial media? Kalau dari saya sih baru pertama kali mengenal sosial media itu sejak sekolah menengah pertama. Nah, dari situ untuk aplikasi pertama yang saya gunakan adalah Facebook pada waktu itu, karena pada saat saya SMP itu emang anak-anak itu banyak yang menggunakan Facebook sebagai mungkin zaman-zaman dulu tuh kayak media curhat gitu kan, status-status di Facebook. Kemudian mungkin ada juga yang berkirim kabar melalui chat juga bisa kan melalui Facebook. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Kalau dari Kak Aulia dan Kak Dimas nih, mungkin salah satu dulu dari Kak Aulia dulu. Sejak kapan sih mengenal sosial media, dan pada saat apa, dan mungkin sosial media apa yang Anda kenal terlebih dahulu? Oke, baik. Sama seperti Kak Ferry ya, sosial media pertama yang saya gunakan waktu itu Facebook. Saya pertama kali mengenal Facebook tuh di kelas SD ya. Waktu SD saya kenal Facebook, dikenalin sama teman saya, akan disuruh buat akun Facebook, dan selama SD sampai SMP masih aktif juga di Facebook, sering sama seperti yang Kak Ferry jelaskan tadi, nulis status, curhat di Facebook kayak gitu, chat-chatan sama teman. Baru SMA baru mengenal Instagram, jadi dari Facebook pindah ke Instagram tuh Kak. Oke, mungkin terakhir dari Kak Dimas mungkin. Mungkin saya kenal sosial media itu dari SD yang bernama BBM, itu Black Messenger. Nah itu dulu mungkin booming ya untuk kalangan SD. Banyak anak kecil kan BBM, kayak bikin status gak jelas gitu, ping bener. Nah, gitu. Terus habis itu semenjak SMP mulai kenal sama Facebook. Facebook sama kayak yang lain, buat status. Tapi saya lebih tepatnya kepada yang meme, buat video lucu gitu loh. Iya. Jadi kayak ini ya, bahan hiburan juga ya. Iya. Oke, jadi dari rekan-rekan semua ini lebih banyak mengenal Facebook pada awal-awal mengenal dunia sosial media ya teman-teman. Termasuk saya salah satunya juga. Sosial media yang pertama kali saya kenal yaitu Facebook juga, karena mungkin dari pada masa itu benar-benar Facebook yang lagi booming buat kalangan seangkatan saya, kayak untuk saling bertukar kabar atau mungkin juga saling bersosialisasi dengan teman yang bahkan nggak kita kenal. Dengan Facebook mungkin kita dapat mengenal teman baru yang bahkan jauh dari tempat kita saat ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai kelebihan atau kekurangan dari masing-masing sosial media yang kita gunakan. Oke, mungkin dari Kak Aul sendiri, kelebihan dan kekurangan apa dari sosial media yang Kak Aul gunakan? Kalau menurut saya kelebihan dulu deh ya. Kalau kelebihannya dari sosial media itu mungkin informasi itu cepat tersebar gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh kalau dilihat dari sisi psikologi itu kita lebih aware sama kesehatan mental gitu ya. Cepet banget nyebarnya. Kalau kita udah ngerasa nggak baik-baik aja, kita bisa nih tahu dari sosial media, ternyata
keadaan seperti ini tuh lagi nggak baik-baik aja, oh berarti saya harus minta bantuan ke profesional. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya itu juga kekurangannya itu dia lebih ke self diagnose gitu, suka banget ke self diagnose padahal itu nggak boleh gitu. Itu kan juga kekurangan dari sosial media. Kita terlalu terbawa oleh berita-berita yang sebenarnya sebenarnya tuh nggak bagus gitu. Kita jarang bisa memilah dan memilih mana yang berita yang baik, mana berita yang buruk gitu. Oke, aku mau mendekati Kak Aul nih. Jadi kayak sekarang ini aku kan sering lihat nih, orang-orang tuh pada seringnya tuh menyampaikan kritik melalui sosial media, terlebih lagi media sosial seperti Instagram dan X atau Twitter yang berubah nama menjadi X sekarang ini. Nah, menurut Kak Aul sendiri, bagaimana pendapat Kak Aul mengenai orang-orang yang menyampaikan kritik melalui sosial media itu? Apakah itu hal positif atau suatu hal negatif? Oke. Kita bisa lihat dulu nih kritiknya membangun atau enggak. Kan ada kritik yang positif, ada kritik yang negatif gitu ya. Kritik yang positif itu kritik yang bisa menempatkan diri kita untuk tidak menyakitkan orang lain. Itu menurut saya. Jadi kritik yang baik, gimana cara kita menyampaikan kritik itu agar bisa diterima oleh orang lain tersebut, itu kritik yang bagus. Kritik yang membangun, yang bisa membuat orang lain tuh mengubah yang salah menjadi benar gitu. Kalau kritik yang negatif, apalagi untuk yang menjatuhkan, itu menurut saya itu udah masuk ke bullying nantinya. Itu bahaya banget gitu. Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa lebih bijak dalam menyampaikan kritik melalui media sosial. Terlebih lagi sekarang tuh sudah dilakukan hukum mengenai UU ITE yang itu berhubungan langsung dengan sosial media. Jadi lebih diperhatikan lagi dalam menyampaikan kritik melalui sosial media. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Dimas, bagaimana kelebihan yang Kak Dimas rasakan serta kekurangannya dalam menggunakan sosial media? Kalau sosial media itu kelebihan yang saya rasakan sampai sekarang itu adalah informasi yang cepat atau informasi dari pihak-pihak tertentu yang menyebar lebih cepat. Kayak kemarin kecelakaan, contohnya kemarin malam itu ada kecelakaan di tol mana ya itu? Tol Jawa Tengah. Ya itu kan tadi malam, terus ada beritanya, udah cepat itu berapa menit langsung udah kesebar ya kita. Tapi kelebihannya itu kebanyakan hoax, berita-berita yang nggak penting atau penipuan gitu. Kekurangan ya Kak? Iya. Kalau dari Kak Ferry, kelebihan dan kekurangan apa yang Kakak rasakan? Terlebih lagi untuk latar belakang Kak Ferry kan dari pendidikan bahasa Inggris nih. Nah tentu sangat butuh sosial media kan untuk mengenal lebih dalam mengenai bahasa Inggris. Oke. Kalau dari saya sendiri sih, saya mau bahas kelebihannya dulu ya Kak ya. Iya. Tentu saja kita tuh jika menggunakan aplikasi atau media sosial itu untuk menghubungkan dengan seseorang yang belum kita kenal. Nah, kita bisa bangun koneksi, kita bisa mencari pertemanan. Misal kalau saya nanti punya bisnis gitu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, saya bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mempromosikan bisnis saya. Gitu, marketing ya. Marketing bisa. Saya bisa memperkenalkan, saya bisa membuat video lalu mengunggahnya, terutama di Facebook juga bisa ya Kak kali ini dengan membuat reel seperti itu gitu. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi sekarang. Cuman kalau untuk kelemahannya mungkin ya seperti yang Kak Dimas sampaikan tadi ya, kadang tuh kita sulit gitu untuk membedakan mana yang benar mana yang hoax. Soalnya sekarang tuh kayak informasi tuh emang benar-benar tuh dibuat seril mungkin gitu. Gitu. Jadi tuh kita tuh harus lebih aware lagi sih kalau menurut saya tentang informasi yang tersedia itu harus dikulik-kulik lagi gitulah intinya. Ya itu sih juga terutama nih buat orang Indonesia nih ya mungkin terkadang itu tidak membaca dulu gitu, terus tiba-tiba langsung komen aja gitu kan misalnya dalam suatu postingan gitu. Ya lebih baik kita harus lebih banyak literasi lagi gitu dalam
mendapatkan suatu informasi gitu Kak, Cross check supaya tidak menimbulkan salah paham, terus tidak adanya kerusuhan juga gitu sih kalau menurut saya. Oke, berarti kita harus lebih berhati-hati dalam mencari kebenaran ya. Benar ya. Jadi dalam setiap menerima suatu berita atau suatu kabar, kita tuh harus nggak boleh langsung mentah-mentah aja menelan berita itu. Benar, jadi iya. kita harus memastikan kebenaran dari berita itu. Terlebih lagi jika kita akan membagikan berita tersebut kepada orang lain. Jadi kita harus benar-benar menyaring kebenaran berita tersebut. Benar ya. Ya sama poin ini lagi sih, kayak misalnya buat orang tua nih yang misalnya punya anak kecil, itu lebih baik tuh kayak dibatasin sekarang pemberian HP gitu kan HP itu sekarang udah ini ya, kayak dikasih penginstalan aplikasi otomatis modelnya kayak TikTok, Instagram gitu. Terus sekarang tuh anak tuh kalau misalnya lagi rewel dikasih HP gitu, terus dibukain TikTok. Nah sekarang tuh TikTok itu kadang nggak bisa kita kendaliin gitu, yang FYP kayak gitu tuh kadang yang belum pas untuk umur dia gitu yang dilihat gitu. Jadinya anak-anak tuh sekarang ini ya kadang terpengaruh sama hal-hal yang seharusnya mereka belum tahu gitu, gara-gara pengawasan orang tua yang kurang gitu kan. Oke, dari pernyataan Kak Ferry nih, mungkin itu harus lebih ditujukan kepada konten kreator tersebut, atau mungkin dari lebih ke si orang tua yang berada lebih dekat dengan anak tersebut. Kalau menurut saya sih ya lebih ke orang tuanya sih, karena jika orang tua tuh sudah memutuskan untuk memberi HP atau tablet gitu kepada anaknya, seharusnya ya jangan diberikan aplikasi-aplikasi terlebih kayak gitu dulu ya. Soalnya kan ketika kita mendaftar TikTok tuh ya, kalau kalian juga pernah nih mendaftar TikTok kan pastinya ada batasan usia. Nah seharusnya orang tua tuh udah tahu lah kalau misalnya anaknya masih di bawah umur tuh jangan dikasih TikTok, karena TikTok itu kadang memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan umurnya gitu kan. Seharusnya ya orang tuanya sih yang lebih sadar lagi dengan hal itu. Oke, memang sosial media sekarang itu sudah memberikan batasan-batasan mengenai konten-konten yang akan FJP di timeline dari akun sosial masing-masing individu. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk orang-orang tua dari anak-anak yang sudah difasilitasi handphone untuk digunakan sebagai sarana sosial media, mungkin lebih hati-hati lagi kedepannya, dan lebih sering harus diawasi lagi supaya tidak menimbulkan efek negatif kepada si anak tersebut, karena dampak negatif buat anak tersebut dapat menyebabkan si anak tuh jadi salah. Terus kalau misalnya mereka tuh addicted gitu loh, kecanduan sama media sosial, mereka tuh jadi kayak kurang bersosialisasi gitu loh Kak. Jadinya kayak kehidupan mereka tuh cuma di media sosial gitu, masa kecil mereka habis di situ. Jadi childhood mereka tuh kayak kehidupan masa kecil mereka tuh kayak kurang berkesan gitu menurut saya, kalau misalnya terlalu banyak menghabiskan waktu dengan tablet atau HP gitu. Tapi Kak Ferry, sosial media kan saat ini tuh banyak membuat konten-konten yang sangat bermanfaat bagi beberapa atau bagi semua kalangan lah. Contoh dari dunia pendidikan, mungkin sosial media itu sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan pakar-pakar dalam dunia pendidikan, mungkin salah satunya, atau mungkin dengan menampilkan video-video atau suatu tayangan yang dapat menambah wawasan kita dalam dunia pendidikan. Selain itu untuk dunia psikologi juga sangat bermanfaat juga, dan seluruh dunia untuk seluruh kalangan juga, tidak hanya dalam dunia psikologi dan dunia pendidikan saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesan-kesan yang didapatkan melalui sosial media nih Kak. Jadi kayak mungkin ada dari kakak-kakaknya semua ada kesan-kesan lucu saat menggunakan sosial media, atau kesan-kesan unik lah. Mungkin dari Kak Dimas terlebih dahulu. Kalau kesan-kesan unik itu ada sih, kayak apa ya, video lucu tersebar luas. Terus kita juga bisa main game, ikut turnamen game, itu kesan-kesan unik kalau buat saya sih.
yang pencinta game ini. Iya. Iya. Ya, mungkin itu saja sih kalau dari saya. Oke. Jadi kayak dengan adanya sosial media ini kita bisa mendapatkan suatu hal yang menarik gitu ya Kak. Iya. Kayak seperti saya sendiri juga sering tertawa sendiri ketika ada muncul FYP video-video lucu gitu. Karena saya sendiri tertarik untuk konten-konten seperti itu ya Kak. Jadi berada isinya konten-konten itu semua. Mungkin dari Kak Aul nih kemudian. Kalau kesan-kesan sama juga sih sebenarnya, video-video lucu. Kadang kalau lagi stres tuh ya, kalau misalnya kita lagi stres terus buka Reels atau buka TikTok tapi munculnya video-video lucu, kan otomatis itu bisa ngerilis stres kita bisa ketawa-tawa, kita bisa lupa sama masalah-masalah kita gitu. Terus kesannya juga karena emang sosial media tuh membuat informasi lebih cepat tersebar, jadi kayak apa ya, apalagi TikTok sekarang. TikTok tuh isinya tuh sebenarnya banyak banget, beragam banget, dan salah satu yang buat saya menarik dari TikTok itu saya bisa belajar sesuatu yang saya nggak tahu sebelumnya. Dan akhirnya dari saya menonton reels yang hanya beberapa detik itu, saya explore lagi, ini bener nggak sih beritanya. Nah kan itu sebenarnya cara bersosial media yang baik gitu, tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Jadi setelah kita menonton video TikTok yang hanya berapa detik, kita mencari tahu kebenarannya nih, bisa lewat jurnal, bisa lewat artikel atau apapun. Itu kalau saya. Oke. Jadi kayak sosial media tuh sering membuat kita was-was juga ya Kak, dengan adanya hal-hal yang ditampilkan melalui sosial media. Mungkin dari Kak Ferry nih. Mungkin kalau kesan-kesan yang menarik ya Kak ya. Kalau dari saya ya hampir sama juga, dengan menonton hal-hal yang unik. Sekarang banyak yang diposting di sosial media, contohnya kayak video-video lucu. Selain itu juga dalam video itu kita bisa nge-share ke teman-teman biar teman-teman kita juga bisa lihat gitu video yang udah kita lihat, berbagi kelucuan gitulah intinya sama teman kita gitu dengan nge-share video. Jadi ya intinya bisa ketawa bareng gitu sih Kak. Oke, baik. Untuk dari saya sendiri kan, saya sebagai pengguna beberapa sosial media seperti Twitter dan sekarang sudah berubah nama menjadi X, dan juga Instagram, Facebook, WhatsApp. Dari beberapa sosial media yang saya gunakan itu, saya merasakan berbagai perbedaannya dalam menggunakan sosial media tersebut. Terlebih lagi dalam sosial media tersebut diberlakukan kebijakan yang berbeda juga, seperti di X dengan Facebook sendiri itu juga berbeda karena berbeda pemilik dan juga berbeda kebijakan. Kalau untuk dari Facebook dan Instagram itu mungkin masih mirip-mirip lah, karena itu merupakan berasal dari satu perusahaan yang sama. Oke guys, jadi tadi kita sudah mendengar beberapa kesan-kesan unik dari rekan-rekan kita semua. Mungkin untuk pembahasan terakhir yaitu closing statement dari rekan-rekan semua, dimulai dari Kak Ferry terlebih dahulu mungkin. Closing statement. Baik. Mohon maaf ya Kak, saya lagi makan. Oke, aman aja. Aman. Jadi closing statement pada kali ini adalah ya kembali lagi ya, berbijak-bijaklah menggunakan sosial media. Karena persebaran informasi pada saat ini tuh cepet banget, dan orang-orang tuh udah pada pinter ngedit, terus nyiptain senyata mungkin. Jadi kita tuh harus lebih pinter lagi lah pokoknya mencerna semua informasi yang ada di situ. Jangan sampai ketipu hoax, dan juga harus lebih ini lagi, kayak menelusuri lagi informasi yang ada gitu, informasi terbaru, biar tidak gantung gitulah kalau mau menyebarkan ke orang lain juga gitu, biar orang lain tuh bisa paham secara plong gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Dimas nih, bisa menyampaikan closing statement mungkin. Ya, mungkin statementnya saya masih sama seperti Mas Ferry. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media, apalagi dalam menerima informasi. Kita harus cross check ulang untuk apakah berita itu benar atau hoax. Mungkin itu saja sih dari saya. Dari Kak Aul. Oke, baik. Kalau dari saya, berbijak juga, berhati-hati juga, dijaga ketikannya kalau sedang bermain sosial media, karena
ketika persepsi orang beda-beda ya. Kalau karena persepsi orang itu beda-beda, mungkin menurut kita itu sudah baik, tapi belum tentu menurut orang lain tuh baik. Jadi karena perbedaan persepsi itu ketikannya dijaga biar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda gitu. Kalau yang baik ya disampaikan dengan baik, kalau yang buruk mungkin bisa disimpan sendiri gitu, nggak usah sampai diketik di sosial media, apalagi berkomentar negatif yang bisa buat orang lain tuh ngedown gitu sih. Oke guys, jadi berbijaklah dalam bersosial media, karena dengan adanya sosial media pada era digital kali ini sudah sangat banyak membantu kita dalam merubah pola hidup kita, merubah cara berpikir kita, dan merubah gaya bersosial kita. Sosial media mampu menghadirkan berbagai manfaat yang dapat menunjang kehidupan kita. Seperti salah satunya yaitu dapat menjadi salah satu mata pencaharian bagi beberapa orang. Nah, dengan adanya sosial media, mungkin beberapa orang dapat mengais pundi-pundi rezeki dari sosial media tersebut, seperti membuat konten dan membuat edukasi lainnya. Jadi untuk memanfaatkan sosial media, kita harus berbijak-bijak dalam menggunakannya. Kemudian selain dari dampak positif tersebut, kita juga harus lebih aware nih dalam selain dampak positif yang saya sebutkan tadi, kita juga harus lebih berhati-hati dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sosial media, seperti pelanggaran undang-undang ITE yang sekarang ini banyak dilanggar oleh pengguna sosial media nih. Terlebih lagi dalam menyampaikan kritik yang negatif, yang kritik yang konotasinya negatif. Jadi suatu kritik yang dapat menimbulkan suatu masalah atau perpecahan dalam sosial media. Terlebih lagi dalam suatu komen-komen dalam sosial media seperti komentar di Instagram ataupun di Twitter. Jadi jika kita tidak bijak dalam menggunakan sosial media untuk memberikan komentar atau kritik terhadap suatu permasalahan, kita akan terjerumus di dalamnya dan membawa kita ke dampak negatif yang dimiliki oleh sosial media. Baik, untuk pembahasan sosial media kita pada malam hari ini mungkin kita coba saja ya Kak. Kita sampai itu aja. Kedepannya untuk teman-teman lebih berhati-hati lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.